Kembali lagi di ITK Talks bareng Mapala Dewa ITK. Oke, saya Muhammad Ardawi Wicaksono, nama lapangan saya Sukro, selaku Ketua UKM Mapala Dewa ITK. Saya Gus Karim Rompon, nama lapangan saya Tongtong. Saya sebagai Ketua Divisi Rock Climbing atau Panjat Tebing. Mapala Dewa ITK sendiri itu merupakan sebuah UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di ITK, berdiri pada 29 Maret 2021 atas keresahan, atas jeripaya 9 orang. Keresahan 9 orang itu akan tidak adanya fasilitas yang bisa mewadahi kami untuk selalu berkegiatan di alam-alam bebas. Jadi Dewa sendiri itu merupakan sebuah kepanjangan. Nama Dewa itu merupakan sebuah kepanjangan yang kami artikan sebagai Divisi Eksplorasi Wana Alam. Jadi maksudnya di sini ini Dewa itu merupakan sebuah bagian dari keluarga besar KMITK yang menaungi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ITK yang punya kesamaan minat akan kepecinta alaman, akan olahraga kepencinta alaman yang kami terus kembangkan, dan semoga kedepannya bisa terus saling bersinergi untuk bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Untuk anggota sendiri di Mapala Dewa ITK, untuk sekarang ada 26 orang, terdiri dari 9 orang pendiri dan 17 orang angkatan muda. Untuk kegiatan kami sendiri itu berdasarkan dari 3 divisi yang kami punya. Kami punya divisi Gunung Hutan, ada divisi Rock Climbing, sama ada divisi Lingkungan Hidup atau LH. Nah, untuk divisi pada dasarnya ke 3 divisi ini kami arahkan untuk fokus pada pergerakan atau pengembangan riset dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di divisi Gunung Hutan sendiri kita bisa bergerak ke arah penelitian tentang sebuah hutan, kawasan hutan atau sebuah kawasan konservasi terkait mungkin vegetasi atau habitat atau tanaman herbarium yang ada di kawasan tersebut yang sama sekali belum ada riset terkait daerah tersebut. Salah satunya terkait Gunung Hutan. Untuk daerah untuk LH atau lingkungan hidup ini fokus pada pergerakan upaya-upaya pelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi divisi ini mengkaji terkait isu-isu yang memang lagi hangat di Indonesia terkait dampak-dampak lingkungan. Dan untuk divisi Rock Climbing sendiri mungkin langsung dijelaskan oleh kepala divisinya. Oke, untuk Rock Climbing sendiri sih bisa arahnya ke sport, bisa arahnya ke rescue. Jadi di Rock Climbing sendiri atau panjat tebing untuk lomba sendiri itu sudah sampai internasional. Jadi untuk panjat tebing sendiri bisa larinya ke sport. Jadi untuk panjat tebing kalau di hutan itu biasa disebut SRT. Jadi untuk penyelamatan di hutan, apalagi yang di jurang. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di rock climbing, karena di rock climbing sendiri mempunyai banyak manfaat lah untuk kehidupan di hutan. Apalagi di rock climbing sendiri itu mempunyai banyak alat-alat yang memang sudah sangat safety dan sudah sangat bagus untuk digunakan dalam hutan. Ini pertanyaan yang menarik sih terkait apa sih sebenarnya pembedaan antara UKM Mapala sama UKM-UKM lain. Jadi kami memiliki ciri khas khusus terkait sistem mekanisme organisasi kami, di mana kami ini tidak pernah mengenal angkatan. Jadi artinya di sini ketika mungkin UKM-UKM lain atau organisasi lain membuka sebuah oprek terkait oprek staf magang atau oprek staf atau seperti apa, itu mereka punya parameter tersendiri terkait angkatan yang akan mereka oprek. Sedangkan kami tidak terpaku sama angkatan, karena bagi kami semua orang yang mau bergabung, semua orang yang mau belajar, semua orang yang mau mengabdi itu merupakan tamu bagi kami, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menyambut mereka. Di sini kami tidak mengenal angkatan apapun, mau angkatan tua, mau angkatan muda,
itu semua kami jadikan satu ketika memang betul-betul punya mau dan tekad untuk mendaftar sebagai anggota kami. Itu di dalam Mapala sendiri nanti akan diberi angkatan tersendiri lagi dan akan diberikan nama angkatan dan nama lapangan. Mungkin ada dari taman dari Bang Tongtong. Oke, kalau dari saya apa sih yang membedakan kami gitu? Ada sih ciri khas kami, Slayer kami. Jadi orang pikir itu ya mungkin Slayer cuma sekedar kain lah. Tapi buat kami Slayer adalah bagi kami tuh ini sangat berharga gitu. Jadi untuk mendapatkan Slayer ini tidak mudah gitu. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu remehkan hal-hal kecil lah. Seperti Slayer kami ini sangat berharga gitu. Itulah ciri khas kami. Kami bermapala itu bukan karena Slayer juga, tapi tanggung jawab yang ada di dalam sini gitu. Tanggung jawab yang pernah kami buat, tanggung jawab yang akan kami lakukan ke depan. Semakin banyak hal yang kami lakukan, semakin bermanfaat buat orang lain gitu. Oke, yang pertama pengalaman saya ketika main di hutan atau mengeksplor suatu tempat yang memang betul-betul belum pernah saya datangi, itu sebuah tantangan bagi saya. Pertama saya tanamkan di diri saya, itu merupakan sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana caranya bukan untuk menaklukkan tempat tersebut, tapi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di tempat tersebut, kenapa tempat tersebut jarang dimasuki oleh orang. Itu yang pertama. Dan untuk pengalaman terkait itu yang berkaitan, saya sendiri selalu menanamkan di diri saya basic dasar ilmu survive yang diajarkan oleh senior-senior saya dan dibantu dengan saudara-saudara saya yang lain untuk selalu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan mungkin pengalaman dari Tongtong beda. Kalau pengalaman dari saya sih selama bermapala, ya di situ saya mengerti bahwa ya alam kita harus dijaga. Melihat kondisi sekarang banyak alam-alam kita yang rusak karena dampak lingkungan, dampak manusia yang menyebabkan kerusakan itu. Jadi pengalaman pertama saya masuk Mapala itu terkesan kayak oh begini tuh. Jadi merupakan tantangan juga buat saya. Oh saya harus ketahuin ini loh. Saya harus tahu hal-hal ini loh. Jadi rasa ingin tahu saya itu muncul saat saya masuk Mapala gitu. Jadi saya terus belajar. Oh ternyata begini gitu. Jadi pengalaman napas di hutan itu dimana kita manusia sebagai makhluk sosial nih, pasti membutuhkan orang. Jadi di hutan sendiri tuh kita nggak boleh namanya tanamkan rasa egoisme. Jadi kalau kita selalu memikirkan diri kita sendiri, apalagi di dalam hutan itu kita akan mati tersendiri dalam hutan itu. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk Mapala, hilangkan rasa egoisme kalian, karena di Mapala itu tidak ada orang egois gitu. Tapi rasa persaudaraan. Tapi rasa persaudaraan, bagaimana kita saling memiliki, bagaimana kita saling memberikan apa yang kita punya gitu. Sebenarnya satu hal yang saya sesali di Mapala Dewa ITK ini, kenapa saya tidak bisa terus jadi mahasiswa untuk bisa selalu jadi Mapala Dewa ITK. Betul. Yang bisa ada di kampus kan. Artinya saya selama-lamanya mungkin kalau misalnya ada masa lulus itu tidak ada, saya pengen di sini aja terus sama apa yang kami besarkan, apa yang kami bangun, untuk terus sama-sama terus berkembang sesuai passion, apa yang saya hobikan. Dan sampai saat ini pun tanpa rasa apapun, apapun itu, biar sedikit pun tidak ada saya rasa menyesal terkait passion dan minat saya untuk terus mengembangkan atau untuk terus memberikan apa yang saya miliki di alam dengan organisasi yang ada. Kalau rasa nyesal sih masuk Mapala tidak ada, karena memang dari awal minat kita untuk memberikan hal baik kepada orang. Jadi tidak ada hal yang kita sesali tentang berbuat baik itu, karena di situ kita punya hal-hal yang memang
baik buat orang gitu. Kita sendiri memberikan wadah untuk orang-orang yang memang mampu mengekspresikan dirinya di situ. Tapi dalam kenyataannya sih banyak hal-hal yang memang menjadi kendala buat kita. Jadi tidak ada rasa penyesalan yang ada dalam diri saya untuk masuk Mapala, karena saya melihat perjuangan teman-teman saudara-saudara saya itu sangat besar. Jadi untuk memotivasi diri saya untuk terus maju itu pasti ada. Mungkin harapan saya terkait Mapala ini sebenarnya harapan dari seorang ketua untuk Mapala yang dia besarkan dan dia bangun dari awal dia merintis sebuah organisasi di kampus. Harapan saya itu tetap menjunjung tinggi rasa-rasa solidaritas, rasa-rasa persaudaraan yang kami bangun, kami bersembilan bangun. Seperti apa kami membangun organisasi ini, seperti itulah rasa sakit kalian yang harus kalian pertahankan untuk mempertahankan sebuah organisasi ini. Karena eksistensi sebuah organisasi itu dipertaruhkan dari SDM-SDM yang ada di internalnya sendiri, bukan dari luar. Gitu. Mungkin lebih kedepannya kita harus lebih berbenah, kita harus lebih maju. Jangan berharap pada satu atau dua orang, tapi kita harus berharap kepada semuanya. Jadi, harapan saya buat harapan saya buat Mapala DWTK ke depan semoga terus menjaga persaudaraannya, karena kami bersembilan sudah membangun, sudah memberikan wadah buat teman-teman, saudara-saudara untuk bisa mengekspresikan diri kalian kepada alam gitu. Jadi jangan sia-siakan perjuangan kami, karena untuk membangun sebuah organisasi itu bukan hal yang mudah. Banyak proses yang harus kita alami, banyak sakit yang harus kita rasakan, banyak materi yang harus kita keluarkan, dan masih banyak tantangan lah untuk membangun sebuah organisasi. Jadi jangan sia-siakan perjuangan dari saudara-saudara kalian yang telah mendirikan organisasi ini, karena banyak tantangan yang mereka hadapi. Jadi untuk ke depan tetap jaga solidaritasnya, tetap jaga persaudaraannya, tetap menjadi satu, bukan menjadi dua, bukan menjadi tiga, tetapi tetap menjadi satu dalam sebuah Mapala Dewa ITK. Terima kasih sudah menyaksikan ITK Talks kali ini. Sampai jumpa di ITK Talks selanjutnya.